Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tutorial cara untuk menyelesaikan data menggunakan UJT berpasangan dan UJT independen. Pada soal yang pertama ini, data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Data ini termasuk pada UJT berpasangan karena menggunakan kelompok belajar yang sama. Siswa sebelum pelatihan digunakan pretest dan siswa sesudah pelatihan digunakan posttest. Asumsi data berdistribusi normal, parameter yang digunakan adalah parameter rata-rata. Nah, HO adalah tidak ada perbedaan. Rata-rata hasil belajar siswa sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Nah, jadi H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, setelah itu taraf kepercayaannya 95%, sedangkan taraf signifikannya adalah 0,05. Setelah itu cara untuk menggunakan UJT. Yang pertama kita klik menu data, terus klik data analisis. Nah, setelah itu kita cari ke bawah dengan menu t-test print to sample of means kita klik OK. Setelah itu variabel satunya kita salin yang pretest, kita klik sampai paling bawah. Nah, setelah itu variabel 2-nya kita klik yang posttest. Kita klik sampai bawah. Nah, setelah itu kita klik labelsnya, terus kita pilih output range. Kita taruh di kita pilih kita taruh sini. Nah, terus kita klik OK. Setelah itu kita rapikan datanya. Kita bandingkan t-start, kita beri warna dulu, t-start dan t-critical to tell. Nah, t-start ini merupakan t-hitung, sedangkan t-critical to tell merupakan t-tabel. Di sini bisa kita lihat t-hitungnya adalah min 3,491, sedangkan t-critical to tell-nya atau t-tabelnya adalah 2,109. Berarti bisa disimpulkan, karena t-hitung kurang dari min tabel. Kita lihat rumusnya. Karena t-hitung kurang dari min tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Sehingga keterangannya H0 ditolak. Nah, setelah itu kita lihat P. Kita beri warna juga. P to tail. P to tail ini kita bandingkan dengan alfanya. Alfanya taraf signifikan tadi 0,05. Sedangkan P-nya 0,002. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya karena P kurang dari 0,05. Maka ini kita masuk ke yang ini. P kurang dari alfa, maka tolak H0 terima H1. Maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Nah, setelah itu bisa kita lihat dari sini ya. H1 diterima, H1 diterima. Maka kesimpulannya ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Kita copy paste. Kita salin di kesimpulan. Nah, jadi UJT berpasangan antara data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, setelah itu kita masuk ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini, data hasil belajar siswa dua kelompok dengan menggunakan video animasi dan tidak menggunakan video animasi. Nah, di dalam data tersebut termasuk UJT independen karena menggunakan dua kelompok yang berbeda. Yang pertama, kelompok kontrol itu tidak menggunakan video animasi, sedangkan kelompok eksperimen menggunakan video animasi. Asumsi data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. Nah, H0-nya adalah tidak ada perbedaan. Hasil belajar siswa dengan menggunakan video, animasi, dan tidak menggunakan animasi. Nah, setelah itu, jadi H1-nya ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan video animasi dan tidak menggunakan video animasi. Ini kita salin H1-nya. Nah, taraf kepercayaannya adalah 95,95%, sedangkan taraf signifikannya adalah 0,05. Menggunakan UJT independen. Sebelum kita masuk ke UJT independen, kita harus menentukan variasi dulu. Variasi ini dilihat dari kedua kelompok ini, mana yang memiliki variabel yang paling besar. Dengan cara rumusnya sama dengan var TTS, buka kurung, kita klik di kelompok kontrol sampai ke bawah, tutup kurung, klik enter. Sama dengan var TTS, buka kurung, kita klik di menu eksperimen, kita salin sampai paling bawah, tutup kurung, klik enter. Nah, di sini terlihat bahwa kelompok eksperimen ini variabelnya lebih besar. Jadi dikasih keterangan variabel 1, variabel 2. Nah, jadi di sini variabel 1 ini disebut variabel bilang, sedangkan variabel 2 disebut variabel penyebut. Nah, setelah itu kita masuk ke uji homogenitas dengan cara klik data analisis, terus kita pilih F test to sample for variance, terus klik OK. Variabel satunya kita klik yang copy paste yang eksperimen sampai bawah. Setelah itu variabel 2-nya kita ke kelompok kontrol, kita sampai bawah. Kita klik labelnya, kita pilih output range, terus kita klik mau ditempatkan di mana. Please OK. Nah, setelah muncul
ininya kita rapikan dulu. Nah, setelah rapi, kita bandingkan F. Ini adalah F hitung. Kita beri tanda dulu. F hitung dengan F tabel kita kasih warna. Kita bandingkan. Nah, F tabel di sini adalah 1,103, sedangkan F tabelnya adalah 2,403. Nah, jadi di sini F hitung kurang dari F tabel. Maka dapat disimpulkan di sini karena F kurang dari F tabel. Kita lihat. Kita periksakan dulu. Kita lihat di sininya ya. F kurang dari F tabel, maka H0 diterima atau data homogen. Nah, berarti yang di sini keterangannya, maka data ini termasuk data homogen. Nah, setelah itu kita lihat P-nya. Kita lihat yang F, yang P. P ini kita kasih warna juga. Sama dengan P. Di sini P adalah 0,42, berarti P lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Nah, kita bisa dilihat di sini. P lebih besar dari alfanya, maka data ini termasuk data homogen. Setelah itu, kita menguji T independen dengan cara kita klik menu data, terus kita ke data analisis, kita scroll ke bawah, sampai test to sample equivalent variance. Kita klik OK. Variabelnya kita klik yang eksperimen. Variabel 2-nya kita klik yang kontrol. Nah, setelah itu labelnya kita centang, pilih output rank. Terus setelah itu kita pilih mau ditempatkan di mana. Klik OK. Nah, setelah itu data sudah muncul. Kita bandingkan T-start. T-start ini kita beri warna. T-start dan T-critical to tail. Kita beri warna juga. Nah, setelah itu kita bandingkan. T-start ini termasuk T hitung, dan T-critical to tail ini termasuk T tabel. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa T hitungnya dan T tabelnya lebih besar T tabelnya. Jadi keterangannya, jadi caranya min T tabel kurang dari T tabel, sedangkan T tabel kurang dari T hitung. Kita lihat di sini, min T tabel kurang dari T hitung. T hitung kurang dari T tabel, maka data ini termasuk pada H0 diterima. Jadi kesimpulannya, nah setelah itu kita bandingkan P. P ini kita blok kasih warna. Nah setelah itu P ini kita bandingkan dengan alfanya. P 0,520, sedangkan alfanya 0,05. Jadi kita kasih kesimpulan karena P lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini bisa disimpulkan P lebih besar daripada 0, maka H0 diterima. Kita kasih kesimpulan. Nah, dari data uji T independen ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan video animasi dan tidak menggunakan video animasi. Kita tempel. Nah, sekian dari tutorial saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.